Rahayu Pak D. Rahayu. Ini tadi saya habis jualan pakaian keliling, di tengah-tengah jualan niku wau tiba-tiba hujannya deras Pak D. Petirnya menyambar-nyambar. Terus ini saya teringat akan sabda Pak D Togok 2 bulan yang lalu waktu di YouTube, bahwa sabda Pak D Togok itu 60 hari 60 bulan akan terjadi fenomena alam, dan ini sabdanya seperti kejadian Pak D. Oh gitu ya. Terus apa yang mau ditanyakan kan? Ini Pak D, saya mau menanyakan di cuaca yang ekstrim ini nanti wilayah mana saja yang akan terdampak. Soalnya saya punya saudara yang tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur Pak D. Di daerah Kalimantan Timur? Iya Pak D. Terus? Yang saya tanyakan itu tadi Pak D, nanti di wilayah mana saja yang akan terdampak cuaca ekstrim ini Pak D. Oh gitu. Iya Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat nikmati Rahayu. Rahayu Pak D. Kesempatan sore kali ini saya kedatangan teman lama saya, Kang Dadi, dari Medan, dekat dari tempat saya juga. Ini Kang Dadi ini dulu juga lama ya ngikuti ngaji dari awal, waktu pertama kali saya mendirikan majelis sama Gus Ropik. Iya Pak D. Bahkan ikut jemput ke berbagai wilayah, bahkan di tempatnya dulu kita jadikan sentra untuk ngaji ya Kang Dadi ya. Iya betul Pak D. Nah 2011 Pak D. 2011 ya. Iya awal. Alhamdulillah ini jumpa kembali dan ingin bertanya tentang seputar fenomena alam yang terjadi. Ya semuanya dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Kemarin kita juga sudah lihat berbagai media sosial yang menayangkan tentang kejadian alam ya Kang ya. Iya Pak. Kepala BMKG sendiri mengatakan ada 21 wilayah jadi nanti yang akan mengalami banjir rob. Nah seperti itu loh Kang. Yeah. Dan potensi banjir itu di pesisir ada 21 wilayah pesisir yang akan terjadi banjir rob. Itu kepala BMKG yang mengatakan Kang. Seperti itu. Iya Pak. Makanya pemangku kebijakan tentang bencana ini tadi guna untuk mencegah peningkatan curah hujan itu sudah ada himbauan gitu loh Kang. Iya jadi sudah ada himbauan untuk waspada kan seperti itu. Tapi yang namanya kita manusia ya semuanya kembali kepada Tuhan Kang. Walaupun itu sudah memang betul-betul nyata hasil dari penelitian BMKG. Tapi yang namanya penelitian manusia juga tidak bisa menjamin sepenuhnya, semuanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam kan itu ya Kang. Jadi di pesisir yang nanti akan terjadi itu ada 21 pesisir yang akan terjadi banjir rob gitu ya Kang ya. Iya Pak. Nah, itu di wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Utara Barat, jadi di daerah Sumatera Barat dan Utara, pesisir Lampung, pesisiran Kepulauan Riau, pesisir Bangka Belitung, pesisir Banten. Nah seperti itu loh Kang. Iya itu nanti yang akan terjadi banjir rob itu dari perkiraan BMKG, termasuk pesisir utara DKI Jakarta pun ya, pesisir Jawa Barat, pesisir mana lagi itu, pesisir selatan selatan Jawa Tengah ya dah. Iya Jawa Tengah dan Kalimantan pun ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan juga pesisir utara Papua, pesisir utara selatan juga sama akan mengalami. Ya itu kan hasil dari BMKG seperti itu, hasil penelitian resmi ya Kang ya. Iya Pak. Tapi semuanya kembali Kang, ini mengingatkan kita kepada sebuah ajaran kurangnya budi pekerti kita kepada alam semesta Kang. Karena kita ini
sudah lama tidak berbudi pekerti dengan alam, gitu loh Kang. Oh iya Pak. Jadi kita harus mengerti dengan kondisi seperti ini kita harus pelajari, karena kurangnya kita berbudi pekerti akhirnya cuaca ekstrim itu terjadi gitu loh, gitu. Iya Pak. Makanya kita kembali lagi di pelajaran tentang budi pekerti, karena budi pekerti itu akan menumbuhkan kesadaran di dalam berperilaku kita sebagai makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, seperti itu Kang. Iya Pak. Ya, sekarang kita lihat saja banyak penambangan pohon liar, ya. Iya Pak. Banyak sekali. Banyak sekali tanpa menanam kembali, kan seperti itu. Iya. Dan juga buang sampah sembarangan, kan gitu ya. Iya Pak. Karena itu kurang budi pekerti dengan alam semesta gitu loh Kang. Karena yang namanya budi pekerti itu terdiri dari dua unsur, kata budi dan pekerti. Budi itu dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran pikiran dan kecerdasan. Kata pekerti itu berarti aktualisasi, penampilan, pelaksanaan atau sebuah perilaku gitu loh Kang. Iya Pak. Dengan demikian budi pekerti berarti kan kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku, seperti itu. Istilahnya budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, atau kalau bahasa Arabnya akhlak. Orang Jawa disebut watak, kemudian dalam bahasa Arab itu disebut dengan budi pekerti, disebut dengan akhlak itu tadi gitu loh kan. Nah seperti itu, makanya budi pekerti itu adalah induk dari segala etika, tata krama, tata susila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Budi pekerti dapat dibangun melalui beragam cara, salah satunya untuk menyikapi alam semesta ini gitu loh kan. Oh iya Pak. Nah makanya mari kita buat kesadaran, supaya apa? Supaya kita bisa merawat keindahan tentang alam semesta ini, tentunya dengan menjaganya. Kalau memang kita untuk melakukan penebangan pada pohon yang sudah besar, yang sudah tua, sudah saatnya ditebang, ya kita harus menanamnya kembali kan gitu loh kan. Oh iya Pak. Nah makanya itu penghijauan ya Pak. Penghijauan kembali gitu loh kan. Jadi begitu makna daripada kurangnya kita di dalam budi pekerti ini. Akhirnya semesta alam pun berdakwah untuk membuka kesadaran tentang budi pekerti lingkungan. Karena yang namanya budi pekerti itu ya kan prosesnya kan pendidikan, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan, sekolah dan luar lingkungan. Keluarga dalam bentuk kegiatan beraneka ragam dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar seperti dulu kan tadi zaman sekolah kan dilatih toh pramuka toh. Iya Pak. Yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Budi pekerti juga dapat menjadi dasar atau pilar utama dalam membangun kebersamaan, kesetaraan, dan persamaan hak dalam kehidupan sehari-hari ya Kang ya. Iya Pak. Dan tentunya dalam bermasyarakat juga gitu loh Kang. Tambah paham ya Kang? Iya. Jadi nggak usah takut ya untuk urusan keluarganya tadi. Ada yang di mana? Di Kalimantan di ya? Di Kalimantan Timur Pak. Ya yang namanya musibah alam itu kita tidak tahu kan. Yang penting kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Tentunya kita harus melihat situasi alam, kita harus tanggap sasmita dan keadaan alam dengan doa. Dan ini kami yang berjalan di dunia tarekat ini mengupayakan untuk selalu bertirakat, menghimbau kepada seluruh santri-santri yang ada di dunia tarekat ini untuk berdoa kepada alam semesta, sehingga balak bencana ini tidak akan terjadi. Karena ini cuaca ekstrim ini bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di Nusantara, bahkan di dunia luar negeri pun sama gitu loh kan. Oh iya, karena ini dampaknya sangat berisiko bagi orang-orang kecil pun akan mengalaminya. Nah, kecuali kalau dakwah semesta alam ini dikhususkan untuk orang-orang yang berangkara murka, ya mungkin nggak apa-apa kalau bagi saya itu loh. Tapi kalau rakyat kecil yang nggak tahu apa-apa, yang setiap hari istilahnya untuk memikirkan kehidupannya aja susah, kalau terdampak demikian kan tambah susah lagi kan. Iya Pak Din. Nah, gitu ya Kang ya. Iya Pak Din. Ya makanya itu nanti kita lihat saja apa yang terjadi, segalanya kita kembalikan ke tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Islam mengatakan la ilaha illallah, kita kembali kepada dasarnya.
karena itu adalah wujud nyata. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tentunya kita harus melakukan penyaksian kita ini dengan syahadat yang sempurna. Iya, Pak. Dan kita harus mulai belajar tentang risalah yang dibawa oleh Nabi. Nabi Muhammad itu kan Nabi akhir zaman. Beliau kan diturunkan di dunia itu untuk menyebarkan rahmat, seperti yang diterangkan di Al-Quran, di Al-Anbiya ayat 107 kalau nggak salah. Nabi Muhammad itu diutus membawa rahmat untuk menjaga alam semesta berikut isi-isinya. Gitu loh, Kang. Iya. Itu. Saya kira cukup, Kang. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini sudah sangat jelas sekali Pak Ade atas penerangan tadi. Ya sudah, kalau begitu sekian dulu pemirsa Kang Toko TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, semoga Tuhan melindungi Anda semua, dijauhkan dari bala bencana, dimudahkan dalam setiap urusannya. Nanti kita sambung lagi dengan pencerahan-pencerahan berikutnya. Kalau ada salah-salah kata, saya akan minta maaf. Semoga bermanfaat. Sakum itu mati, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, mulai padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu